Pada suatu ketika, sepercik sinar mentari jatuh ke sebuah bunga emas di bumi dan membuat bunga itu ajaib. Seorang wanita tua bernama Mother Gothel menggunakan kekuatan ajaib bunga itu untuk membuatnya tetap muda. Namun ia merahasiakan keberadaan bunga ajaib itu dengan menutup bunga itu dengan tudung yang dilapisi dengan semak-semak berbunga. Berabad-abad kemudian, sebuah kerajaan dibangun dekat hutan di mana bunga itu tumbuh. Suatu malam, permaisuri sakit dalam keadaan hamil, sehingga raja memerintahkan pasukannya untuk mencari bunga ajaib yang awalnya diduga mitos. Sementara itu, Mother Gothel yang menggunakan kekuatan ajaib bunga itu melihat para pasukan kerajaan sehingga ia menutup bunga itu dengan tudung dan lari. Namun, tudung bunga itu terbuka lagi. Akibatnya, tendangan yang tidak disengaja dari Mother Gothel, sehingga para pasukan menemukan bunga itu dan menyerahkannya kepada sang raja. Permaisuri yang meminum larutan bunga sembuh. Ia melahirkan anak perempuan dengan rambut pirang yang diberi nama Rapunzel. Kerajaan merayakan kelahiran putri ini. Dengan menebarkan lentera-lentera, Mother Gothel mengetahui bunganya sudah dicabut dan hilang. Ia menyusup ke istana dan menculik Rapunzel. Mother Gothel menyembunyikan Rapunzel di menara tinggi tersembunyi di balik goa. Hanya Mother Gothel yang mengetahui bahwa rambut Rapunzel tetap ajaib. Dengan menyanyikan sebuah lagu khusus, rambut Rapunzel akan bersinar dan membuat Mother Gothel muda kembali. Rapunzel tumbuh dewasa, tetapi ia tidak pernah diizinkan turun dari menara. Satu-satunya teman Rapunzel adalah seekor bunglon bernama Pascal. Rambut Rapunzel juga tidak pernah dipotong, sebab kalau dipotong, rambut itu akan hilang kekuatannya. Rapunzel menyadari bahwa setiap hari ulang tahunnya, lentera-lentera terbangkan. Ia dapat melihatnya dari jendela menara. Maka Rapunzel meminta Mother Gothel untuk membawanya pergi melihat lentera-lentera itu terbang sebagai hadiah ulang tahun ke-18-nya. Namun Mother Gothel tetap tidak ingin mengizinkan Rapunzel pergi. Rapunzel menjadi sedih. Sementara itu, seorang buronan kerajaan yang baru saja mencuri mahkota putri bersembunyi di menara. Rapunzel ketakutan memukul bandit bernama Flynn Rider itu dengan panci. Saat Flynn pingsan, Rapunzel menyembunyikan mahkota curian Flynn. Kemudian Rapunzel memaksa Flynn membawanya pergi melihat lentera terbang dengan bayaran Rapunzel akan mengembalikan curian Flynn. Flynn pun setuju. Turun dari menara. Flynn sebenarnya kesal dengan Rapunzel. Ia ingin menakut-nakuti Rapunzel supaya kembali ke menara lagi. Flynn mengajak Rapunzel makan di bar, di mana para preman berkumpul. Rapunzel yang awalnya ketakutan akhirnya berhasil menyentuh hati para preman dengan mengatakan Rapunzel punya mimpi. Mimpi sederhana Rapunzel membuat para preman mau mendukung perjalanan Rapunzel. Prajurit kerajaan terus mengejar Flynn. Karena Rapunzel bersama Flynn, Rapunzel harus kabur dari mereka. Rapunzel dan Flynn sempat terjebak di gua pertambangan gelap yang dipenuhi air. Mereka sangat ketakutan. Flynn membuka rahasianya, yaitu bahwa nama sebenarnya adalah Egwene Fitzherber. Rapunzel juga memberitahu Egwene bahwa ia mempunyai rambut ajaib yang akan bersinar kalau Rapunzel bernyanyi. Mereka berhasil menggali dan keluar dari goa. Di hutan, Rapunzel dan Egwene saling bercerita tentang latar belakang mereka dan mulai berteman. Lambat laun Mother Gothel mengetahui Rapunzel pergi dari menara. Mother Gothel menemukan Rapunzel di hutan sudah jatuh cinta dengan pencuri. Mother Gothel mengasuh Rapunzel untuk memberikan mahkota curian kepada Egwene dan membuktikan bahwa Egwene akan meninggalkan Rapunzel apabila telah mendapatkan mahkota. Menurut Mother Gothel, Egwene bukan sahabat sejati. Rapunzel takut kehilangan Egwene, tidak mau memberikan mahkota itu. Keesokan harinya Rapunzel dan Egwene sampai di kota di mana lentera-lentera itu akan diterbangkan. Rapunzel baru mengetahui bahwa putri kerajaan itu hilang.
Malam harinya, Rapunzel dan Egwene duduk di perahu menyaksikan lentera-lentera terbangkan. Rapunzel baru berani memberi bayarannya, yaitu mahkota curian Egwene. Egwene juga menyadari dia mencium Rapunzel dan hendak menciumnya sebelum Egwene melihat rekan-rekan pencurinya. Stabilingto bersaudara di tepi danau. Egwene bertujuan menyelesaikan urusannya dengan para buronan. Dia menepi dan memberikan mahkota itu kepada Stabilington bersaudara, tetapi Stabilington bersaudara sudah tidak menginginkan mahkota itu. Sesuai dengan rencana Morgoth, mereka memukul Egwene pingsan dan hingga di perahu, berpura-pura membuat Rapunzel mengira Egwene kabur. Rapunzel sakit hati karena ia mengira Egwene menipunya. Morgoth pun datang untuk menghibur, walaupun sebenarnya ini sudah bagian dari rencana Morgoth. Rapunzel dibawa kembali ke menara. Sedikit melamun, Rapunzel menyadari bahwa ia adalah putri yang hilang itu. Rapunzel bertekad melawan Morgoth, meskipun itu sudah menganggap Morgoth sebagai ibunya. Sementara itu, Flynn atau Egwene yang pingsan ditangkap prajurit kerajaan. Dia akan dipenggal esok harinya. Dengan bantuan para preman di bar sebelumnya, Flynn atau Egwene bebas dari hukuman dan bergegas mencari Rapunzel di menara. Baru saja mencari jendela menara, Egwene ditusuk Morgoth. Rapunzel tidak tinggal Egwene kesakitan, memohon kepada Morgoth bahwa ia bersedia tetap bersama Morgoth dengan syarat ia diizinkan untuk menyembuhkan Egwene. Karena tidak mau Rapunzel terikat pada Morgoth, Egwene memotong rambut Rapunzel. Akibatnya rambut itu kehilangan kekuatannya dan warnanya menjadi coklat. Morgoth juga menjadi sangat tua, jatuh ke menara dan menghilang menjadi debu. Egwene juga meninggal. Rapunzel menangis sambil bernyanyi. Air matanya